Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku akan kasih tips cara menyimpan bahan-bahan makanan agar awet hingga setahun. Jadi bahan-bahan makanan maksud saya di sini adalah bahan-bahan makanan dari Indonesia. Saya di sini tinggal di Sarajevo, di ibu kota negara Bosnia and Herzegovina. Mungkin kalau teman-teman lihat video-video saya dulu ya 2 tahun yang lalu itu saya sudah menampilkan tentang negara Bosnia. Jadi negara ini negara kecil di mana penduduknya itu tidak lebih dari 3 juta, bahkan mungkin kurang dari 3 juta orang ya. Jadi populasinya memang sedikit sekali. Dan di sini juga saya tidak menemui banyak orang Asia seperti di negara-negara lain ya. Ini kita ke balkon. Di sini tidak ada toko Asia sehingga orang-orang Asia untuk memasak itu agak susah mencari bahan-bahannya. Pemandangan balkon dari dapur saya. Satu-satunya toko Asia yang paling dekat adalah di negara tetangga, yaitu di Serbia. Untuk mencapai Serbia dengan kendaraan pribadi, dengan mobil pribadi, itu sekitar 5 jam. Oke, langsung aja kita mulai. Bagaimana cara menyimpan makanan agar awet hingga setahun atau bahkan lebih. Nah, sekarang kita buka bagian freezer. Nah, di sini juga ada 3 tingkat, freezernya 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini biasanya untuk bahan-bahan daging-dagingan, ayam, daging, semua ada di sini. Nah, tingkat yang kedua ini memang saya booking khusus untuk makanan-makanan saya. Dan yang ketiga, ya boleh sharing lah di sini. Oke, mari kita bongkar apa-apa aja isinya di sini. Oke, nah ini ada bakso-baksoan. Jadi saya bungkus pakai plastik seperti ini. Jadi kalau memang mau masak bakso tinggal ambil dan dimasak sesuai dengan porsi yang kita inginkan. Oke, kita ambil barang-barang di sini. Oke, kita akan periksa ini apa-apa saja. Saya sudah menyimpannya sekitar 1 tahun ya. Jadi kalau memang ada sebagian yang memang tidak saya buka sama sekali, sebagian kecil ada yang saya buka. Tapi sebagian besar saya tidak tahu kabarnya apa. Apakah sudah busuk atau masih bagus ya. Jadi kita bongkar satu-satu. Yang pertama kita akan buka box ini. Kita akan buka ini apa aja isinya. Oke. Yang pertama ini juga yang pertama kali ya saya buka setelah saya simpan 1 tahun. Tahun lalu saya pulang kampung ke Indonesia, saya buka ini. Saya nggak tahu lagi nih keadaannya apa, bagaimana ini, karena ini pertama kali saya buka. Daun pandan, aduh masih harum ya. Dia masih bagus sekali, alhamdulillah ya. Ini masih bagus sekali. Ya, jadi ini belum keriput dan saya masih bisa menggunakannya. Ya. Caranya adalah saya mengikatnya dengan satu plastik. Kemudian saya ikat lagi dengan plastik kedua. Dan yang ketiga adalah memasukkannya ke plastik yang ada zipnya. Oke, ini sama juga dengan yang ini pandan juga. Saya memang sengaja membuat kedua wadah ya. Nah ini juga masih bagus sih, kelihatan banget ya, dia masih bagus nih. Oke, ya alhamdulillah saya masih bisa menggunakannya. Saat ini saya memang sejak setahun yang lalu memang saya belum menggunakan sama sekali karena belum ada niat masak kue-kuean yang menggunakan pandan. Tapi insya Allah akan saya pakai segera ya.
Oke, ini saya kembalikan lagi. Nah, jadi menyimpannya itu pertama memang diplastikin dulu. Kalau saya sih memang super ini ya, supaya aman saya plastikin sampai 2 plastik. Habis itu saya pakai plastik zip seperti ini. Alhamdulillah, jadi ini masih awet. Yang kedua, kita lihat ini apa isinya. Saya juga belum membuka ini ya, isinya apa. Oke, sekarang kita buka sama-sama. Sejak setahun yang lalu saya simpan, saya tidak membukanya, belum membukanya. Nah, yang pertama dengan plastik ini, kedua dengan plastik seperti ini, dan yang ketiga saya membungkusnya dengan aluminium foil. Apa ini ya? Ini daun pandan juga. Oke. Jadi memang saya kemarin tahun lalu saya sampai lupa loh teman-teman. Jadi ini memang saya kadang bereksperimen ya. Satu pakai plastik doang, satu pakai aluminium foil. Jadi saya bisa tahu yang mana lebih awet. Ternyata dua-dua awet. Tapi menurut saya ini sama aja sih, ya sama aja dengan yang pertama tadi. Tapi nggak apa-apa, ini saya bungkus dengan foil lagi. Saya kembali tutup lagi dengan seperti semula. Kita lihat aja nanti sampai mana mereka bisa bertahan. Ya, tapi sampai saat ini sih sama aja hasilnya. Membungkus dengan aluminium foil, plastik, dan plastik lagi dengan hanya menggunakan plastik. Ini aman, udah saya bungkus. Nah, ini ada lagi. Ini saya nggak tahu nih isinya apa. Oke, kita buka sama-sama. Daun jeruk. Wow, alhamdulillah. Ini masih bener-bener fresh loh. Ini bener-bener fresh. Ya, ini bisa ya dilihat ya. Ini bener-bener fresh, masih bener-bener fresh. Teman-teman, masih awet sekali. Jadi, aduh, wangi sekali. Saya benar-benar satisfied ya dengan cara membungkus seperti ini. Jadi saya akan bungkus lagi. Setelah aluminium foil, saya masukkan ke plastik, kantong plastik, dan saya masukkan ke kantong zip. Ya. Saya simpan kembali. Nah, ini apa ini? Ini saya udah pernah buka sekali. Jadi ini pete. Kemarin saya bawa beberapa. Dan alhamdulillah masih awet gitu ya. Jadi ini masih ada ice-nya. Masih fresh. Ya, nggak fresh-fresh banget, tapi masih bisa dikonsumsi. Ya. Masih fresh. Karena saya udah buktiin ya, kemarin saya masak masih fresh banget. Oke, saya tutup kembali. Harum banget, jadi pengen makan. Saya tutup kembali dengan plastik seperti ini. Maaf ya, jadi agak berantakan cara nutupnya, pengen cepet-cepet. Nah, masukkan lagi ke zip. Kan saya di sini udah sekitar 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. Sebenarnya saya memang dari tahun ke tahun kalau pulang kampung memang melakukannya seperti ini. Tapi tujuan saya di sini untuk memberitahu teman-teman adalah agar bisa punya pengetahuan yang sama. Oke, saya masukkan kembali. Ini barang-barang berharga saya ya. Ini saya masukkan kembali di sini dan saya tutup lagi dengan box di sini. Oke, alhamdulillah ini awet. Dan yang kedua, ini di kotak ini apa ya kira-kira? Kita lihat. Ini udah pernah sih saya buka kemarin. Yang saya buka ini maksud saya daun jeruk. Jadi kita bisa membedakan ya daun jeruk yang ditutup dengan plastik doang, yang dibungkus dengan plastik doang, dengan daun jeruk tadi yang pakai aluminium foil. Setelah saya bandingkan tadi dengan yang ditutup, yang dibungkus dengan aluminium foil, ternyata lebih fresh lagi yang menggunakan bungkusan aluminium foil dan di double plastik. Tapi ini masih oke, karena ini saya akan pakai buka tutup buka. Kalau saya masak ambil dari sini. Sementara yang di aluminium foil itu memang untuk jangka panjang. Nah, ini memang saya tidak pernah buka. Ini adalah cabai, sudah hampir setahun juga. Kita lihat apakah masih segar atau sudah busuk ya. Jadi
Pembungkusnya cuma satu plastik dan plastik zip, dan dimasukkan ke kotak. Kita lihat ini, kalau melihat pucuknya sih dia masih oke, tapi kita lihat, kita patahkan ya. Kalau dia putih berarti masih segar, tapi kalau udah hitam berarti sudah busuk. Oke, dia masih putih ya, masih putih. Nah tuh, jadi masih benar-benar segar. Alhamdulillah ini. Jadi dia masih segar ya, masih hijau, dan kita masih bisa menggunakannya. Ya. Jadi cabai masih awet. Alhamdulillah. Nah, kita kembalikan ke habitatnya. Saya masih ada sambal, jadi ini masih saya masukkan stok di freezer aja, jadi nanti kalau pengen bisa tinggal ambil.